Shalom semua, kembali lagi kita ada di ibadah kita Saturday Service, Saturday Online Service. Saya mengucap syukur hari ini kalau kita masih bisa beribadah, dimana kalau kita lihat di kondisi sekitar kita mungkin kondisinya nggak lagi baik gitu ya. Mungkin hari-hari semakin berkembang untuk wabah pandemik corona virus gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita tetap baik. Tuhan kita adalah Allah yang setia untuk kita dari hari ini sampai selama-lamanya. So hari ini mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Dan sebelum itu mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan kasih untuk kehidupan kami Tuhan. Bapak, hari ini kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Mari Tuhan beracara penuh atas ibadah kami hari ini. Dimanapun kami berada, Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, amin. Ada sukacita hari ini, amin. So, mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya. Tuhan
bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Buat Dia tidak ada yang gak mungkin. Amin. Amin. Come on.
kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari sama-sama ambil waktu mulai sembah.
changing through all of my days. My reward is knowing that I am yours. Lord, I am yours. Sweeter, you're so kind. Lord, we are yours, Jesus. Hallelujah. We worship you. We lift your name in the most high, oh God. Hallelujah. Jesus, we believe in you, Lord. Oh Jesus, hallelujah. Oh God, we worship you. Itu sungguh ada di dalam kehidupan kami. Engkau telah mengalahkan maut. Hidup kami penuh dengan kemenangan. Hidup kami adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang hidup. Kami mengucap syukur. Thank you, Lord. You are truly more than enough. More than enough. You are greater. You are greater than everything. Thank you, Jesus. Kami ucap syukur buat hari ini, buat ibadah kami hari ini.
Kalau sebentar Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu memberikan yang terbaik. Biarkan surga boleh terbuka, Roh Kudus boleh senantiasa Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, biar nama-Mu saja yang senantiasa dimuliakan mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Juga saatnya untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita, siapkan persembahan kita untuk kita memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom semuanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik-baik ya tentunya. Saya berdoa supaya setiap kita boleh stay safe, sehingga nanti ketika kita bergabung bersama-sama, kita bisa bertemu kembali dan bersaksi bersama-sama akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, sebelum kita mau memberikan yang terbaik, hari ini saya mau memberikan sebuah sharing singkat gitu ya untuk kita semua, apalagi yang kita lagi WFH atau mungkin yang lagi belajar di rumah atau mungkin yang nggak kemana-mana karena ada PSBB dan sebagainya. Jadi ketika saya mengulangi lagi gitu ya tentang Maria yang menumpahkan minyak narwastu di kaki Tuhan untuk membasuh kaki Tuhan, dan juga tentang perumpamaan janda miskin yang memberikan seluruh harta yang dia miliki kepada Tuhan. Akhirnya saya mulai mengerti kenapa kok dua cerita itu ada di dalam firman Tuhan. Karena hal yang terutama, hukum yang terutama seperti Tuhan berkata di dalam firman-Nya adalah kasih. Dan semua yang mereka lakukan ketika Maria menumpahkan minyak narwastu, ketika janda itu memberikan seluruh hartanya, itu karena dia mengasihi Tuhan. Hari ini saudara, sebelum kita memberikan yang terbaik, saya mau memberikan sebuah kesaksian singkat yang saya pelajari ketika saya ada di WFH ini. Jadi ketika waktu saya ada di WFH, saya berjualan frozen fries gitu ya. Dan waktu saya berjualan ini, saya tidak pernah berpikir bagaimana ke depannya atau apakah ini akan laris atau sebagaimananya. Yang saya pikirkan adalah saya ingin membagikan apa yang saya miliki terhadap orang-orang yang mungkin membutuhkan. Dan saya mulai menawarkan kentang ini ke beberapa teman saya yang mungkin dia sudah tidak lagi bekerja karena perusahaannya itu off, atau mungkin yang teman saya yang full timer di gereja, tetapi karena masalah ini akhirnya dia tidak dapat bekerja dan gaji dari gereja itu tidak mendapatkan full. Yang saya pikirkan adalah why not, kenapa kita nggak mau bagi-bagi berkat? Karena satu hal yang saya ingat dari dua cerita yang ada di firman Tuhan tadi, yaitu kasih. Dan setelah singkat kata, saya mulai menawarkan kepada teman saya yang ada di Bandung. Dan dari dia, sebenarnya saya belajar satu hal. Dia adalah seorang full-timer, bukan full-timer full, tapi part-timer lah di gereja. Intinya dia bekerja di gereja, tapi karena masalah ini, akhirnya dia tidak dapat lagi bekerja di gereja. Ya, saya tidak menanyakan lebih lanjut mengenai gajinya, apakah gajinya dibayar full atau mungkin sama seperti beberapa teman-teman kita gitu ya, yang gajinya dipotong 40%, 30% dan sebagainya. Tapi satu hal yang saya benar-benar rindu adalah, oke lah, temanku lagi kesusahan, aku ingin membagikan berkat yang aku miliki kepada dia. Dan apa yang dia lakukan adalah juga cuman menjualkan kentang, atau mungkin dia juga punya barang-barang lain dari teman-temannya yang dapat dijualkan di teman-temannya melalui Instagram. Satu hal saudara yang saya benar-benar pelajari dari dia adalah walaupun dia tidak memiliki banyak, tetapi dia memiliki hati untuk mengasihi sesamanya. Dia cerita ke saya, dia bilang, makasih sudah membantu saya untuk berjualan dengan memberikan supplier dari Surabaya untuk menjual kentang di sana. Dan lucunya ketika dia bercerita, dia bilang, dan ada beberapa teman-teman saya yang saya tawarin juga untuk membantu menjualkan kentang ini. Karena saya cuma bisa membantu mereka dengan cara ini. Saya tidak punya uang untuk membantu mereka karena mungkin mereka di PHK dari kerjaannya dan segala macam. Saya cuma mempunyai barang
untuk mereka jual kembali ke orang-orang yang ingin membeli atau membutuhkan. Dan saudara, asal kalian tahu, dari hal tersebut, dia bukan cuman memberkati orang-orang yang ada dengan apa yang dia miliki, tetapi ketika dia mengerti bahwa hukum yang terutama di dalam firman Tuhan itu adalah kasih, dan itu cara dia untuk membantu karena dia memiliki kasih untuk sesamanya, berkat Tuhan itu tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupannya. Semua dagangan yang dia miliki itu lancar, itu laris semua. Dan satu hal lagi, kadang-kadang dia cerita tanpa dia tahu siapa orang yang membeli, waktu dia berpikir, Tuhan gimana ya aku bisa membayar tagihan listrik dan segala macam karena dia kontrak di Bandung. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan pembeli-pembeli yang dia tidak kenali, yang dia tidak tahu siapa itu, membeli setiap barang-barang yang ada dari dirinya. Oleh karena itu, saudara, hari ini saya mau memberi kita sebuah encouragement gitu ya. Ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ingatlah bahwa hukum yang terutama dan utama itu adalah kasih. Ketika kamu memberikan apa yang kamu miliki kepada Tuhan karena engkau mengasihi Dia, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu memberikan kita berkat, Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, dan Tuhan selalu jagai kita. Dan yang paling penting adalah kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Dia selalu mengasihi kita apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu, berapapun yang kamu berikan, apapun yang kamu berikan, percayalah ketika kamu memberikan itu dengan kasih, maka Tuhan juga tidak akan pernah berhenti memberikan berkat yang ada di dalam kehidupanmu. Terima kasih buat semuanya. Sebelum kita mau memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai saat ini kami masih ada dan boleh menikmati segala berkat yang telah Engkau berikan. Tuhan, mungkin yang kami berikan ini kurang dari cukup Tuhan untuk membuat operasional gereja berjalan dengan semestinya atau apapun itu. Tapi Tuhan, kami percaya ketika kami memberikan yang terbaik, ketika kami memberikan atas dasar kami mengasihi-Mu, maka Engkau juga tidak pernah diam Tuhan. Engkau akan selalu ada, Engkau berjaga-jaga dengan setiap kami, sehingga apapun yang kami butuhkan, kami percaya bahwa Engkau telah menyediakannya. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang ada di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat memberi. God love a cheerful giver. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom,
saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Saya berdoa dimanapun kalian berada, walaupun selama masa PSBB atau work from home ini, saya berdoa biar damai sejahtera Kristus terus menyertai hidup saudara. Apapun yang saudara hadapi, biarlah firman Tuhan sore hari ini bisa memberikan kekuatan, dorongan, bahkan tenaga ekstra untuk menghadapi hari-hari kita ke depan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak mari kita share hari kita untuk sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih atas waktu ini. Ucap syukur. Bapak, kalau kami masih ada kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu, Bapak, aku berdoa, biarlah Tuhan melalui setiap firman yang disampaikan, itu boleh memberkati setiap orang yang mendengar. Dan aku berdoa, biarlah firman-Mu, Tuhan bisa memberkati setiap orang dimanapun mereka berada. Firman boleh menjadi pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka. Urapi lidah bibir hamba-Mu, Tuhan, biarlah firman yang disampaikan ini boleh menjadi pegangan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Amin. Baik, saudara, sore hari ini saya akan membagikan sedikit firman, tapi ada beberapa ayat Alkitab yang kita akan baca. Jadi siapkan Alkitabmu, mau Alkitab di handphone atau apapun. Mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Are you ready? Kalau kalian siap, mari katakan yes, ready. Amin. Amin. Baik. Sore hari ini saya akan membagikan judul dari khotbah saya sore hari ini adalah When You Can See God. Okay? When You Can See God or When You Cannot See God. Okay. Mari ulang bersama saya. When You Can See God. Ketika engkau tidak bisa melihat Tuhan. Ketika engkau tidak bisa melihat Tuhan. Baik. Saudara, kalau kita tahu ada satu ayat yang terkenal yang bahkan ini menjadi banyak doa dari orang Kristen, yaitu di dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Mari buka Alkitabmu, kita baca dalam kitab Matius pasal 7 ayat ke-7. Baik, saya bacakan. Di sini katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara, inilah sebuah ayat yang kebanyakan orang Kristen tahu, bahkan menjadi doa mereka. Mereka mengatakan, Tuhan mengatakan, mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan saudara, pada saat Tuhan mengatakan ayat ini, latar belakang, backgroundnya adalah saat itu Tuhan sedang khotbah di atas bukit. Ya, dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Jadi backgroundnya Tuhan lagi berkhotbah di atas bukit mengenai kerajaan surga. Dan saudara, saat Tuhan mengatakan ayat ini, kalau kita bayangkan, kita berada di sana sebagai orang yang mendengar. Wah, kita langsung bisa merasa, wah, ayat ini adalah ayat yang applicable. Ayat yang langsung bisa diterapkan. Karena tinggal minta, maka akan mendapat. Ya, akan diberi. Kau mencari, maka kau akan mendapat. Kau mengetok, pintu akan dibukakan. Kenapa available? Karena saat itu, sang pemberi ada di sana. Yesus hari itu ada di sana. Dia hidup di bumi. Jadi saat itu kalau kita bayangkan kita menjadi 12 murid Tuhan ya. Kita berdua mendengar ayat ini, kita merasa, wah, ayat ini ayat yang applicable. Ayat yang langsung bisa diaplikasikan. Karena saat aku butuh, aku cukup datang ke dia dan minta. Dia ada di sebelahku. Dia bersamaku setiap waktu, aku bisa melihat dia, aku bisa memegang dia. Dan saat aku mencari, wah, aku akan mendapat. Karena dia sang sumber. Saat kita butuh apapun, maka dia ada di sana. Dan saudara, ada beberapa contoh, sebenarnya dalam Alkitab sangat banyak. Tapi saya akan ambil beberapa contoh. Mengapa ayat ini sangat mudah diaplikasikan saat itu? Ya, saat itu. Oke. Yang pertama adalah kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yaitu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal 6, ayat 5 sampai ayat 7. Ini cerita mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Baik, di sana dikatakan bahwa ayat 5 ya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Tuhan bertanya, bagaimana nih caranya memenuhi kebutuhan orang banyak itu? Ayat 6 dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, mencobai Filipus. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak ia lakukan. Ayat 7, Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Di sini saudara,
kita melihat bahwa murid-murid ini menghadapi sebuah problem. Tuhan menyuruh mereka memberi makan 5.000 orang. Tapi masalahnya adalah mereka tidak punya resources yang cukup. Resources mereka tidak cukup. Karena itu Filipus mengatakan roti seharga 200 dinar nggak akan cukup. Tapi saudara, it's okay. Karena ayat 6 dikatakan bahwa Yesus mengatakan ini untuk mencobai dia, mengetes bahasa Inggrisnya, to test him. Karena Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Dan kalau kita baca akhir cerita ini, yes, di depan ada kesulitan, ada kebutuhan yang sangat banyak, resources-nya sangat limited, sangat terbatas. Tapi di ending-nya kita melihat bahwa Tuhan solve the problem. Tuhan selesaikan masalah. Kenapa? Karena cukup minta kepada dia, maka akan diberikan. Siapa yang memberikan makan 5.000 orang? Siapa yang dari 5 roti 2 ikan itu sumber berkat itu mengalir semua orang yang tercukupkan bahkan sisa 12 bakul? Dari siapa? Dari Yesus. Karena itu Matius pasal 7 ayat 7, satu yang mengatakan itu, murid-murid merasa ayat ini bisa diaplikasikan dengan sangat mudah. Oke, contoh berikutnya. Markus pasal 4. Saya pernah khotbah ini di khotbah saya yang terakhir, yaitu pada saat murid-murid ini dalam perjalanan di tengah danau mereka menghadapi topan yang sangat dahsyat. Oke. Dan di sana murid-murid ketakutan. Wah, bagaimana kita bisa survive di tengah topan yang sangat dahsyat. Dan saat mereka sudah mencoba segala cara, air itu masuk ke dalam perahu mereka dan perahu mereka mulai tenggelam. Tapi saudara, mungkin mereka ingat ayat itu. When I have a problem, I have Jesus. When I have a problem, I can ask Jesus for help. Ketika kau ada masalah, bisa minta tolong Yesus. Dan yes, hari itu Yesus ada di dalam kapal. Jesus is in the boat. Jadi pada waktu mereka mengalami badai, mereka coba segala cara, mereka nggak nemu jalannya, just come to Jesus. Cukup datang ke Yesus. Dan Markus pasal 4, ayat 39, dikatakan, ia pun bangun, Tuhan pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu apa yang terjadi? Angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ada problem di depan. Ya kan? Ada problem di depan. Tapi waktu mereka datang kepada Yesus, mereka mencari Yesus, mereka menemukan Yesus, they have the solution. Maka masalah lewat, badainya berlalu, danaunya menjadi tenang. It's easy. Saat ada Yesus, everything is easy. Poin pertama saya adalah, it's easy to believe God when you can see Him. Saya ulangi. It's easy to believe God when you see Him. Sangat mudah untuk percaya kepada Tuhan saat kau bisa melihat Dia secara fisik. Saat kau bisa menjamah Dia. Dalam kitab Injil, easy. Matius 7 ayat 7, easy. Saya kasih contoh yang ketiga. Matius pasal 17. Setelah transfigurasi Tuhan di atas gunung. Ya kan? Pada saat Tuhan mau turun gunung, ada sebuah problem. Ada seorang ayah itu punya anak. Dan anaknya ini dirasuki setan. Dan sakit ayah yang dirasuki setan. Lalu murid gak bisa nolong. Matius 17 ayat 14. Ya kan? Sampai ayat yang ke-18. Katakan, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayah dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayat 16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Lalu ayat 17. Lalu kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. 18. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Di ayat 16 dikatakan, ayah anak ini membawa anaknya kepada murid Tuhan, tapi nggak bisa menyembuhkan. Di sini kita melihat ada problem. Murid-murid tidak bisa menyembuhkan. Tapi begitu Yesus datang, ayah anak ini datang kepada Yesus, minta tolong kepada Yesus. Langsung problem solve. Masalah selesai. Saudara, dari cerita-cerita ini kita bisa melihat, it's easy to believe God when you can see Him. It's easy to believe God when you can see Him. Mudah, karena Yesus ada di sana. Tapi pertanyaannya hari ini, kita tidak bisa melihat Yesus. Kita nggak bisa lihat Tuhan. Seringkali, bahkan kita nggak bisa merasakan Tuhan. Ya kan? Sehingga ketika kita berdoa, kita pakai ayat Matius pasal 7 ayat 7. Kita meminta, kita mencari, kita mengetok. Kita merasa bahwa doa kita sia-sia.
Kadang-kala kita merasa bahwa kita berdoa kepada tembok. Kita merasa bahwa jawaban doa itu tidak kunjung datang. Kita berdoa tapi kelihatannya masalah itu belum berakhir. Kita berdoa kelihatannya semuanya masih sama. Breakthrough, miracle, blessing belum terjadi. Bahkan kadang kita merasa bahwa masalah itu makin datang makin banyak. Kita merasa kok nggak seperti dalam kitab Injil ya. It's easy to believe God when you can see Him. Tapi yang kedua saya adalah it's easy to become faithless when you cannot see God. Saya ulangi, it's easy to become faithless if you cannot see God. Artinya apa? Sangat mudah bagimu untuk menjadi tidak beriman ketika kau tidak bisa melihat Allah. Mari kita balik kita lagi. Ada cukup banyak ayat ya yang hari kita bahas. Di dalam Markus pasal 16. Markus pasal 16. Ayat yang ke-9 sampai 11. Markus pasal 16 ayat 9 sampai ke-11 katakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Ayat 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada Yesus, kepada mereka yang mengiringi Yesus. Artinya perempuan ini pergi kepada murid-murid, yaitu kepada mereka yang mengiringi Yesus sebelumnya dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, yaitu oleh Maria Magdalena, responnya adalah mereka tidak percaya. Saudara, mengapa it's easy to become faithless when you don't see God? Kenapa sangat mudah kita kehilangan iman saat kita tidak melihat Allah? Reason pertama adalah karena kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, kita tidak punya yang namanya iman. If we don't believe, if we don't trust, we will not have faith in Him. Saudara, cerita ini memberitahu setelah Tuhan bangkit, menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu Maria Magdalena ini pergi kepada murid-murid Tuhan. Dikatakan di ayat 10, mereka adalah orang-orang yang mengiringi Yesus pada saat Yesus masih hidup. Dan saat itu mereka sedang berkabung dan menangis. Tapi pada waktu Maria menceritakan bahwa Yesus telah bangkit, ya Paskah bulan lalu, Jesus is arise, ya, Yesus telah bangkit. Respon murid-murid adalah mereka nggak percaya. They don't believe. Kenapa? Because they don't see God. Karena mereka nggak lihat Tuhan. Ingat, it's easy to believe God when you see Him. But it's easy to become faithless when you don't see Him. Karena murid-murid nggak melihat Dia. Yang melihat adalah Maria Magdalena. Murid-murid nggak lihat Tuhan. That's why mereka nggak percaya. Saudara, mengapa kita mudah menjadi tidak beriman? Faithless. Yang pertama adalah karena kita tidak percaya. Dan saudara, saat kita tidak percaya, ketika kita tidak punya iman, dan ketika kita faithless, maka kita akan hidup di dalam situasi yang namanya takut dan khawatir. Kalau kita baca ya, di dalam Yohanes 20, ayat 19 sampai 20. Yohanes 20, ayat 19 sampai 20. Ini berbicara setelah Tuhan bangkit dan ini malam harinya. Ayat 19 katakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa? Karena mereka takut. Karena mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, saat kita tidak punya iman, respon yang kita miliki adalah kita akan hidup di dalam ketakutan. Kita akan hidup di dalam kekhawatiran. Kita akan sangat mudah mengalami yang namanya panic attack, anxiety, worry. Kenapa? Karena faithless, tidak beriman. Saudara, saat Tuhan bersama dengan murid di dalam hidup mereka selama 3,5 tahun, bagi mereka saat mereka mengalami masalah, mudah untuk percaya Tuhan. Karena mereka melihat Tuhan secara fisik. Tapi saat Tuhan mati di atas kayu salib, dan mereka melihat Tuhan mati di atas kayu salib, dan mereka mendengar Tuhan dikubur, saudara, bagi mereka Tuhan sudah tidak ada lagi. Karena itu, respon mereka adalah karena mereka tidak bisa melihat Tuhan, mereka hidup di dalam ketakutan. Saudara, kita tahu
bahwa di dalam masa-masa pandemi karena COVID-19 ini banyak orang, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang gajinya dipotong, ada yang usahanya hanya bisa bertahan sampai bulan Juni, Juli. Semua orang pada bingung, bahkan beberapa pengusaha menjual aset mereka, mobil, properti mereka untuk bisa membayar karyawan, THR, atau mungkin itu sekedar hidup. Bahkan ada yang downgrade, saya baca. Dari punya Innova, downgrade, beli Agia. Banyak yang orang coba lakukan. Saudara, di masa-masa seperti ini, banyak orang khawatir, banyak orang takut, banyak orang bingung akan masa depan. Kenapa? Karena mereka faithless. Karena mereka nggak beriman bahwa ada Tuhan yang sanggup melakukan hal yang mustahil di dalam hidup mereka. Saudara, kalau hari ini kau merasa takut, kau merasa khawatir, saudara, itu adalah salah satu tanda bahwa kau telah menjadi faithless. Kau telah kehilangan, atau saya nggak mau kehilangan ya, kau sudah menjadi kurang beriman. Saya pribadi juga sering di dalam masa ini mengalami yang namanya takut dan khawatir. Wah, gaji kau dipotong, THR kalau nggak cair, ini gimana dengan cicilan, dengan kebutuhan, dan lain. Saudara, semakin saya hidup di dalam itu, saya mengatakan setiap kali saya bangun, saya mengalami yang namanya panic attack. Bahkan kadang tangan ini bisa shaking, ya, bisa bergetar. Tapi saudara, saat saya belajar, ya setelah work from home, setiap kali saya merasa panic attack, saya merasa khawatir, apa yang saya lakukan? I just come. Aku datang ke dia. Dengan sederhana. Seperti 1 Petrus pasal 5:7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Segala kekhawatiranmu, apapun yang kamu hadapi, Tuhan mengatakan segala. Kamu khawatir akan apa? Kau bisa beritahu. Menyerahkan. Bahasa Yunani dari menyerahkan adalah memberikan sekali untuk selamanya. Saat kau menyerahkan, jangan ditarik. Seringkali pengalaman kita adalah setelah kita berdoa, menyerahkan, kita narik lagi. Karena itu kita menjadi semakin khawatir. Saudara, ayat itu bahasa Yunani-nya kata serahkan, artinya kau memberikan sekali untuk selamanya. Kau menyerahkan kekhawatiranmu. Kenapa? Karena ia memelihara hidupmu. Saudara, it's easy to become faithless when you don't see him. Karena apa? Yang pertama adalah karena kita nggak percaya. Yang kedua adalah kita punya hasil karena nggak percaya, kita hidup di dalam ketakutan. Nah, saudara, lalu apa harus kita lakukan? Kalau di dalam masa-masa ini kita nggak bisa lihat Tuhan, bahkan kita nggak bisa berkumpul bersama secara fisik ya, lalu kita bingung harus bagaimana dengan masa depan kita. Saudara, dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saya ulangi, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Poin saya yang ketiga adalah, belief is the only way. Belief is the only way. Tuhan mengatakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. My righteous people will live by faith. Dan kalau mereka mengundurkan diri, artinya mereka menjadi faithless, menjadi tidak beriman. Tuhan mengatakan, aku tidak berkenan. Saudara, bagaimana kita bisa memiliki iman? Roma 10:17, ini ayat yang banyak orang sering kutip. Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya selama work from home ini, bacalah Alkitabmu. Bacalah Alkitabmu. Renungkan Alkitabmu. Renungkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Semakin kau membaca, semakin kau merenungkan, mendoakan, memperkatakan firman Tuhan, iman akan timbul. Karena iman timbul dari pendengar akan firman Tuhan. Dan saudara, yang kedua, setelah kau mempercayai firman, dan kau merasa setelah kau mempercayai firman, kok kelihatannya nggak ada sesuatu yang terjadi ya? Kok setelah aku berdoa, aku sudah merenungkan, memperkatakan, bahkan mendoakan firman Tuhan, kok kelihatannya situasinya sama? Kok nggak ada yang terjadi? Kok kelihatannya firman Tuhan itu nggak efektif? Kok firman Tuhan itu nggak punya kuasa? Saudara, saat kau merasa punya perasaan seperti itu, maka saudara, langkah selanjutnya adalah trust his heart. Ketika kau merasa it's
very hard to believe His word. Sangat susah untuk percaya firman-Nya. Then, trust His heart. Percayalah hatinya. Hati Tuhan itu apa sih? God is good. God is love. God is good all the time. And all the time, God is good. Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Good. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, segala sesuatu yang terjadi, hal besar, hal kecil, hal baik, hal buruk, apapun itu, segala sesuatu, itu akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. The good things. Bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi saudara, kalau kau merasa susah to believe His word, trust His heart. Hatinya untuk kita tuh selalu penuh dengan kasih. Poin saya yang keempat, terakhir. Supaya kita bisa punya iman, kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Lalu kemudian kita juga harus percaya. Bagaimana caranya? Yang keempat adalah, are we available? Are we available? Yuk, jawab pertanyaan ini. Are we available? Apakah kita available? Apakah kita ini ada available orang? Saya kasih 2 ayat terakhir. Ya, saya kasih 2 ayat terakhir. Yang pertama adalah di dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel ya. Kitab 1 Samuel. Di pasal yang ketiga. Di cerita itu bercerita mengenai pertama kali Samuel mendengar Tuhan. Tapi saat itu Samuel tidak tahu itu bahwa itu ada suara Tuhan. Samuel berpikir itu adalah suara Imam Eli. Karena itu pada saat Tuhan memanggil ketiga kali, Samuel memiliki sebuah kata-kata yang sangat bagus. Pada itu dikatakan bahwa Samuel, lalu Samuel menjawab. Di Samuel pasal yang ketiga dikatakan apa? Dikatakan bahwa ini aku Tuhan, hambamu mendengar. Artinya apa? Samuel adalah orang yang available. Saudara, apakah Anda available? Saat kita mengalami masalah, yes, kita datang ke Tuhan. Tapi waktu kita datang ke Tuhan, apakah kita available, betul-betul available atau tidak? Saat kita datang ke Tuhan itu hanya karena tambal butuh, ya artinya kayak ban serep gitu ya. Artinya pengen kayak Tuhan itu kayak magician ya, tukang sulap, bisa bim selesai ya. Atau kita datang karena kita mengasihi Dia. Salah mengatakan, berbicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Contoh yang kedua, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Ini ayat favorit bagi banyak orang. Yesaya pasal 6 ayat 8 katakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, jawabku, ini aku, utuslah aku. Artinya apa? Yesaya available. Saudara, supaya kita punya iman, supaya kita tetap percaya pada hati Tuhan, kita harus menjadi orang yang available. Selama work from home kita punya banyak waktu di rumah, bukan? Karena itu, yuk, luangkan waktumu. Datang kepada Tuhan, jadi orang yang available. Percayalah, saat kamu available bagi Dia, maka jawaban itu akan datang. Saudara, meskipun hari itu Anda kelihatan, tapi Tuhan itu 24 jam, 24 hours, He is available. Karena Dia Immanuel. Dia menyertai kita, dimanapun, kapanpun, apapun. He is available. Tapi pertanyaannya, are we available? Apakah kita available? Yuk, mari, poin yang terakhir ini, kita menjawab sama-sama, yes Lord, I'm available. Yuk, mari katakan bersama-sama, bersama dengan saya. 1, 2, 3, yes Lord, I am available. Oke, mari saudara kita ambil waktu sejenak. Mari kita luangkan waktu untuk datang. We become available to Him. Available to His presence. Available to His word. Available to His love. Yuk, mari kita datang, take this time to come to worship Him. Jesus, Jesus, Jesus. We come to You. We want to see Your face. We want to see Your face, Lord. I long in Your
I hear you call. I am available. I say, yes, Lord. I am available. I hear you call. I am available. I say, yes, Lord. I am available. Once again, I hear you call. I am available. I say, yes, Lord. I am available. I am available, Lord. I hear you call, Jesus. And I say, yes, Lord, here I am. Yes, Lord, here I am, Lord. Jesus, I love you. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Yes, Lord. Here I am, Jesus. You can have it all. You can have it all. I hear you call. I say, available. I say, yes, Lord. Yes, Lord. I am available. I hear you call. I am available. I say, yes, Lord. Oh, Jesus. You can have it all. You can have it all, Jesus. This is my life. This is my life. You can have it all. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Yes, Lord, I'm here. Yes, Lord, I'm here. Yes, Lord, I'm here. I am available. Shuduriya bahura badarabase. Suduriya bahura.
Shikerabaho rabaraba shike Shanarabaharaba kuraba shike. Jesus, we love you. Jesus. Saudara, apapun pergumulanmu, apapun kekhawatiran, permasalahan yang kau hadapi hari ini, percayalah, Yesus itu selalu available. Karena dia adalah Sang Immanuel. Dia terus menyertai engkau 24 hours. Kapanpun kau butuh, dia selalu ada. Tapi saudara, pertanyaannya adalah Tuhan bertanya, are you available? Are you available? Saudara, di dalam Tuhan itu ada jawaban. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan itu ada hari depan. Di dalam Tuhan itu ada segalanya. Tapi untuk mendapatkan semuanya itu, Tuhan bertanya, are you available? Saudara, mari kita menjadi orang yang available. Take our time to come to Him. Take our time to come to His presence, to see His face, to enjoy His presence. Saudara, Tuhan bisa mengasihi dan Dia rindu kau mau datang available untuk Dia. Bapak, ku berdoa biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan, pengharapan di dalam setiap hati kami yang mendengar Tuhan. Tuhan, Kau tahu apa yang kami hadapi. Kau tahu setiap gunung, setiap raksasa, giant di dalam hidup kami. Dan seringkali kami merasa takut untuk menghadapinya. Tuhan, tapi aku berdoa biarlah melalui firman ini Tuhan, memberikan kekuatan pada setiap yang mendengar, memberikan terang saat mereka berada di dalam kegelapan. Tuhan, hamba-Mu selesai dapat percaya Roh-Mu dia selesai. Kau akan terus bekerja Tuhan, menguatkan, menerangi, mendorong, memberikan iman bagi setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tanganmu saudara. Syukriya bahadara bakara bakara bakuraba shikara bakara bahu bakara 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 Syukriya bahu bakara bashe shirara bahu bakara bakara bahu shikere behere. Let's lift our hands to worship Him. Shikara bahu bakara bashe dimanapun kau berada, biarlah kasih dari Allah Bapa, kasih kau dari Putra, persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau kemanapun kau berada, dan Dia akan menyertai engkau apapun yang kau kerjakan. Dia akan membuatnya berhasil, karena kau adalah apel bagi mata, kau adalah biji matanya, kau berharga baginya, dan Dia akan membawamu semakin naik dan bukan turun. Dia akan menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan dimanapun kau berada, kau akan menjadi terang dan garam dunia. Kau akan menjadi surat-surat Kristus, sehingga setiap orang yang melihatmu, mereka akan memuliakan Bapa yang di surga. Mari saudara, semua yang sudah menerima berkat ini, mari bersama saya katakan, amin, amin, amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihimu dimanapun kau berada. Stay safe. Dan terus ingat, keep contact with us. Dan don't forget that Jesus love you. Jesus always bless you. Okay? See you for next week. God bless you. Amen.